Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unpamers, mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Samsul Muarif, dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro pada pertemuan yang pertama. Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan guna memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kepuasan. Ekonomi mikro membahas masalah aktivitas-aktivitas dalam perekonomian yang bersifat hanya sebagian kecil dari perekonomian global, yaitu memusatkan pada konsumen, produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pendapatan, pasar, harga, penawaran, dan permintaan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, sering terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuasnya. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan jumlahnya sangat terbatas. Permasalahan-permasalahan ini yang menyebabkan timbulnya kelangkaan, pilihan, dan biaya kesempatan. Menurut Adam Smith, ekonomi mikro adalah subjek ekonomi yang selalu bersifat ekonomis rasional. Hal ini mengakibatkan para pelaku ekonomi harus mempertimbangkan hal-hal rasional sebelum membuat keputusan. Ruang lingkup ekonomi mikro adalah konsumen dan produsen. Dalam dunia ekonomi, produsen dan konsumen ini adalah individu-individu pada rumah tangga, masyarakat, organisasi, atau perusahaan. Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teori harga. Harga digunakan sebagai dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa yang ada dalam pasar serta faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang kedua adalah teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat dari produksi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah teori distribusi. Teori distribusi tujuannya adalah untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik, modal, dan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Yang ketiga, teori distribusi. Teori distribusi tujuannya adalah untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Dalam penerapannya, ilmu ekonomi mikro terbagi menjadi tiga komponen utama yang harus dipahami. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang. Jika dilihat dari segi ekonomi mikro, perekonomian terdiri dari berbagai pasar termasuk pasar barang. Aktivitas tawar-menawar di antara penjual dan pembeli hingga terbentuk kesepakatan harga termasuk dalam interaksi pasar barang. Yang kedua, tingkah laku penjual dan pembeli. Seperti pada pengertian ekonomi mikro sebagai teori yang mempelajari tingkah laku penjual dan pembeli, sehingga ekonomi mikro berkaitan dengan perilaku produsen dan konsumen di pasar dengan tujuan berbeda. Yang ketiga, interaksi di pasaran. Dalam hal ini, ekonomi mikro menjelaskan teori tentang interaksi konsumen dan produsen yang melibatkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Masalah ekonomi merupakan masalah pilihan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan langka, sumber daya yang langka membutuhkan pengorbanan atau biaya yang akan dikeluarkan. Sehingga dengan kelangkaan sumber daya, maka masalah ekonomi mikro dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah masalah ekonomi klasik dan yang kedua adalah masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik. Adam Smith yang dikenal sebagai bapak ahli ekonomi dalam bukunya membahas tentang sumber kekayaan suatu bangsa-bangsa. Pada zaman itu, pandangan orang tentang kekayaan suatu bangsa bersumber pada uang, emas, dan logam. Pandangan tersebut ditepis oleh karya Adam Smith.
Smith menyatakan dalam bukunya bahwa kekayaan bangsa akan ditentukan oleh seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan. Masalah ekonomi klasik dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah masalah produksi. Produksi artinya menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi berkaitan dengan penyaluran barang atau jasa yang telah diproduksi. Dan yang ketiga adalah masalah konsumsi, yaitu hasil output dari barang atau jasa yang telah didistribusikan kepada masyarakat melalui pasar dan dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern timbul dikarenakan adanya kelangkaan dan pilihan. Pada setiap kegiatan baik perusahaan, masyarakat ataupun individu dihadapkan pada pilihan dari berbagai alternatif yang dibuat. Dengan tujuan sumber daya yang tersedia dapat digunakan dengan efisien sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat ataupun individu. Terdapat tiga masalah ekonomi modern. Yang pertama adalah barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Yaitu dengan kelangkaan sumber daya yang dimiliki, maka produsen haruslah mengetahui barang yang akan diproduksi dan berapa banyak, sehingga dapat memberikan manfaat bagi konsumen, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsi produk, barang atau jasa tersebut. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya, yaitu dengan mengetahui barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, maka produsen dapat memutuskan barang apa saja yang akan diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya. Hal ini dapat dilihat dari metode dan teknologi yang akan dipakai oleh perusahaan atau produsen. Dan yang ketiga adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi, yaitu barang atau jasa yang diproduksi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan pangsa pasar sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Alat-alat analisa dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memerlukan beberapa alat analisa untuk menerangkan teori-teorinya, untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Alat analisa yang utama adalah grafik dan kurva. Alat analisa yang mendalam adalah matematika dan persamaan matematika. Alat analisa untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran adalah statistik. Dalam ilmu ekonomi, usaha memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai teori ekonomi dilakukan dengan bantuan grafik dan kurva dalam analisanya. Suatu grafik mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar adalah sumbu yang letaknya horizontal, sedangkan sumbu tegak adalah sumbu yang tegak lurus atau vertikal pada sumbu horizontal. Demikianlah materi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro pertemuan pertama yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.